Dari percakapan tadi, akhirnya gue bisa dapet 6 poin penting tentang kriteria oli yang cocok buat dipakai driver ojek online. Dan berdasarkan pendapat teman gue, kriterianya itu ada 6. Pertama, harganya murah, suara mesin jadi halus, gak cepat panas, tingkat penguapan rendah, feel powernya stabil, dan juga feel nyamannya bisa tahan lama. So, untuk rekomendasi oli Matic buat ojol versi Dre Andre, diantaranya Oke, seperti yang kita tahu, kalau aktivitas ojek online itu termasuk ke dalam kategori yang cukup ekstrim. Karena untuk mobilitas hariannya bisa menempuh jarak sampai ratusan atau bahkan mungkin ribuan kilometer perharinya. So, dengan intensitas pemakaian yang tinggi tadi, tentunya oli mesin harus terkontrol dengan baik supaya kondisi mesin bisa tetap prima dan kinerjanya juga bisa tetap optimal. Nah, buat materi konten kali ini, gua sengaja ngontak salah satu teman lama yang kebetulan profesinya driver ojol di wilayah Bekasi. Dan dalam percakapan tersebut, jujur gua sempat dibikin kaget sama salah satu pengakuannya tentang rutinitas dia dalam mengganti oli mesin. Soalnya untuk durasi pergantian oli yang biasa dia lakuin itu berkisar 10-14 hari. Wow, cuman sayang banget dia nggak bisa ngasih jawaban pasti tentang average jarak tempuh hariannya. Karena dia lebih ngutamain patokan feel nyaman dan juga patokan durasi pemakaian. Pokoknya kalau feel motor udah berasa nggak enak dan durasinya juga udah mendekati 10 ataupun 14 hari, berarti dia mesti prepare budget buat beli oli baru. Dari situ gue langsung nanya tentang kriteria oli yang cocok buat menuhin aktivitas harian driver ojek online. Dan berdasarkan pendapat teman gua, kriterianya itu ada 6. Pertama, harganya murah, suara mesin jadi halus, gak cepat panas, tingkat penguapan rendah, feel powernya stabil, dan juga feel nyamannya bisa tahan lama. Oh iya, sebenarnya gue juga sempat nanya tentang karakteristik tarikan mesin dan juga efisiensi bahan bakar. Cuman menurut dia, hal kayak gitu tuh sebenarnya enggak terlalu penting. Soalnya, mau itu pas antar orang ataupun antar makanan, dia nggak perlu kebut-kebutan ataupun narik gas terlalu dalam. Terus, dia juga sempat bilang, selama motor Varionya rutin diservis, mau pakai oli jenis apapun, menurut dia sih kalau soal BBM, bisa dibilang ya gitu-gitu aja. Tergantung kayak gimana bawa motornya, dan juga seberapa pinter mainin grip gasnya. So, dari percakapan tadi, akhirnya gue bisa dapet 6 poin penting tentang kriteria oli yang cocok buat dipakai driver ojek online. Dan berdasarkan hasil riset gue, bisa disimpulin kalau oli yang viskositasnya kental, karakternya bakalan lebih masuk buat intensitas driver ojol. Karena menurut experience gue pas long trip pakai beberapa oli kental, untuk 6 kriteria yang disebut sama teman gue, rasa-rasanya sih bakalan bisa terpenuhi. Meskipun gak semua oli yang udah gue coba bisa masuk ke semua kriteria tadi, terutama untuk soal harga dan juga daya tahannya. Karena kalau soal harga, menurut gue sih itu relatif ya. Tiap orang pasti beda kapasitasnya. Begitupun soal daya tahannya. Karena seperti yang dibilang teman gue tadi, kalau jarak tempuh hariannya itu emang gak pasti. Kadang cuma muter-muter area Bekasi, kadang bisa juga sampai lintas kota kayak Karawang ataupun Jakarta. Nah, karena motor teman gue sama-sama Honda Vario, jadi di sini untuk list olinya khusus buat mesin motor Matic. Dan perlu kalian catat juga ya, kalau rekomendasi ini merupakan hasil dari pengetesan gue selama nge-review oli mesin. Jadi untuk produk yang nantinya bakalan kesebut merupakan oli yang udah gue coba dan juga dirasa cocok sama karakter mesin plus masuk sama selera gue. So, untuk rekomendasi oli Matic buat ojol versi Dre Andre diantaranya Enduro Matic G, Sella X5 Scooter, Castrol Active Matic, Federal Matic G40, Eneos 4 City Matic, Idemitsu ERG 3 Scooter, Total High Performance 500 Scooter, Repsol MXR Matic, Top One XN Matic, dan juga United Oil MX Matic. Nah, menurut gua pribadi, semua oli yang masuk dalam list tadi harusnya sih udah dirasa cukup buat menuhin ekspektasi ataupun kriteria yang disebut sama teman gua. Karena untuk harganya sendiri, average-nya itu mulai dari 40 ribuan sampai 60 ribuan. Terus, dari segi noise engine dan temperatur suhu mesin, menurut gua sih suara mesinnya emang tergolong halus dan juga karakternya nggak bikin suhu mesin jadi berasa cepat panas. Lalu, kalau untuk tingkat penguapannya, gua rasa juga selama kondisi mesinnya sehat, semua oli yang gua rekomendasiin tadi, penyusutannya tergolong minim banget. Dan untuk soal stabilitas performanya, bagi gua juga karakteristik semua oli tadi bisa dibilang sih feel-nya itu tergolong cukup stabil dan gak bikin power motor jadi berasa cepat ngompos. Nah, sayangnya,
untuk poin durabilitas feel nyaman motor itu nggak bisa gue jabarin secara gamblang. Karena gue sendiri belum pernah sampai seharian full naik motor. Dan metode yang gue jadiin parameter cuma sebatas rute bolak-balik luar kota antara Garut Tasik ataupun Garut Bandung. Tapi gue sih cukup yakin kalau rekomendasi oli versi gue kali ini itu bisa menuhin 5 poin dari 6 kriteria yang disebutin sama temen gue. Soalnya sebelum berani ngasih list rekomendasi, tentunya juga gue mesti nyoba sendiri karakter olinya kayak gimana. Supaya gue bisa punya data experience yang cukup valid buat nantinya gue share ke seluruh viewer channel ini. Ya emang sih, kalau misal cuma ngandelin by feeling, gua akuin data-datanya nggak bakal 100% akurat. Cuma menurut gua, itu sih bukanlah masalah besar. Karena bagi sebagian orang, data experience juga tentunya udah dirasa cukup. Meskipun nantinya itu bakalan nimbulin pro kontra. Soalnya seperti yang kita tahu, tiap orang itu feelingnya pasti beda-beda. Dan untuk feel impression yang dirasain, tentunya juga nggak bakal sama semua. Tapi ya it's okay lah, namanya juga dinamika dalam berpendapat. Jadi kira-kira gimana pendapatnya? Apakah rekomendasi oli motor tadi udah cukup? Atau nambah budget buat beli oli mobil? Tulis jawaban di kolom komentar ya. Dan thanks sudah nonton video gue sampai akhir. Jangan lupa, tunggu video gue selanjutnya. Thank you for watching and see you to the next video.